Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini untuk mereview sebuah pelek gerobak untuk dipakai muat kebutuhan-kebutuhan rumah tangga ya. Seperti ikan, sayur, mayur ya, dan sembako yang lainnya. Nah, ini nanti dipakai di gerobak ya. Jadi ini adalah peleknya pelek bekas dan boxnya atau tromolnya ini tromol becak Surabaya ya. Dan adapun diameter lubangnya ini ya begini besarnya guys ya, sebesar box atau tromol becak Surabaya atau becak barang. Jadi biasanya itu dia punya lubang 40 dan ini dia cuma 36, jadi pas untuk masuk di pelek motor. Nah, kebetulan ini menggunakan pelek motor mal 17 dan pas kita tidak melewati 4 lubang ya. Biasanya itu kita melewati 4 lubang, sebelah 2 di sebelah 2. Dan sekarang kita semua fungsikan lubang itu karena memang pas 36 lubang. Sementara yang kalau kita sering pasang itu 40 karena dia bahannya adalah becak barang Surabaya atau mal 28. Nah, sekarang ini bisa digunakan di motor karena lubangnya 36, makanya langsung pas aja ya, kita tidak melewati 4 lubang, langsung aja guys ya. Jadi metodenya seperti ini, sama saja dengan jari-jari motor ya, sama saja dengan jari-jari motor karena memang ini menggunakan adalah jari-jari motor. Jadi sama saja cara pemasangannya dengan pelek motor, sama rumusnya sama, hitungannya sama. Jadi nanti ini adalah lompat 2 ya, bukan lompat 2 guys, ini karena panjang jari-jarinya. Nanti saya bikin lompat 3. Biasanya umumnya itu lompat 2, jari-jarinya panjang diameter 184. Nah, kalau ini 196, kita menggunakan jari-jari dari GL Pro atau GL Max ya. Jari-jari depannya itu adalah 196. Nah, ini kita sudah pakai di tromol atau box becak barang ini. Nah, 36 lubang kita pakai jari-jari Mega Pro atau GL Pro atau GL Max ya, sama saja. Jadi jari-jarinya itu panjang diameter 196. Kebetulan ini pas kalau kita pakai yang ini 184 juga boleh, cuma dia lompat 2. Kalau ini lompat 3 karena agak panjang ya, jadi kita kasih lompat 3. Nah, kalau lompat 2 kita memotong dan banyak yang tersisa. Kalau ini pas kita kasih lompat 3 saja guys ya, supaya tidak memotong. Pas-pas nantinya. Nah, ini jadi saya cuma memperagakan pelek ini, saya tidak setel ya, saya cuma memperlihatkan caranya, bagaimana cara pasangnya supaya Anda paham, supaya mengerti, dan besok lusa Anda bisa dapat seperti ini, Anda bisa mengikutinya ya guys ya. Oke, saya masuk dulu untuk ambil sebuah kunci, nantinya saya akan keras-keraskan dan saya tidak setel guys ya. Saya cuma memperlihatkan caranya ya. Ini jadi ini lompat 3 guys ya, lompat 3. Kalau lompat 2 nanti kepanjangan, jadi kita harus lompat 3. Nah, itu pun nanti ini baku tarik-tarik, akhirnya nanti ada yang tidak sampai, makanya kita pergunakan kita punya akal supaya bagaimana caranya bisa pelek ini jari-jarinya supaya sampai. Kan kalau tidak pakai skill atau tidak pakai pikiran, ini nantinya ada yang tergantung guys ya, ada yang tergantung tidak sampai, nyaris tidak sampai. Tapi ya kita mainkan supaya bagaimana caranya bisa sampai semua ini jari-jari, karena memang lubang dari lubang ke lubang yang lain itu memang tidak sama, tidak mesti sama. Kalau sama ya berarti jari-jari ini
ada yang panjang ada yang pendek nantinya kalau sama semua ukurannya, sama semua lubangnya ya. Maksud saya ukuran lubangnya itu baku mepet sekali itu nanti ada yang panjang ada yang pendek. Nah kebetulan ini dikasih begitu sama dengan yang umum, jarak dari lubang ke lubang yang lain itu berapa mil ya atau berapa senti, itu memang harus ada berjauhan, tidak boleh berdekatan betul. Oke, nanti hasilnya seperti pelek motor ini guys, karena memang diameter lubangnya ini dicetak di pabrik ya memang untuk pelek motor. Nah, dan sekarang proses pemasangan jari-jari ya seperti ini, jadi hampir sama dengan pelek motor. Nah sekarang sudah kita pasang di sebelah, kita putar saja, kita balik sama dengan di sebelah itu lompat 3 ya, tetap lompat 3. Nah nanti di sini kita agak kesulitan sedikit karena nanti ada yang tergantung, maksudnya ada yang tidak sempat sampai. Nah perlu pemikiran supaya bagaimana caranya bisa sampai, itu adalah pemikiran kita, yaitu rumus ya, rumusnya guys ya. Jadi ini yang tidak sampai, nanti nyaris tidak sampai saya lewatkan dulu karena memang tidak ada yang bisa dikunci, tidak ada yang bisa diputar. Jadi saya lewatkan saja. Kalau memang tidak sampai nanti saya otak-atik supaya bisa sampai nantinya. Ya, seperti ini saya lewatkan saja yang tidak sampai. Ya, saya lewatkan saja. Dan sampai saja saya ambil dulu, yang tidak sampai biarkan saja begitu. Nantinya akan berikutnya juga kita akan susun kembali bagaimana caranya bisa sampai, karena tergantung ya. Nah ini ada yang tergantung beberapa buah, berapa biji ya. Kita berbahasa buah-buah ya, padahal ini bukan buah ya, artinya jari-jari ini ya. Beberapa jari-jari yang kita lewati ya. Seperti ini kita lewatkan saja, yang tidak sampai, yang tergantung itu kita lewatkan saja, kita pasang saja yang sampai. Nanti akan sampai itu guys ya, kalau kita memainkan kita punya pikiran. Oke. Nah ini sudah hampir rampung sebenarnya, cuma yang tidak sampai saja kita cari bagaimana caranya bisa sampai. Nah ini saya dorong, saya tekan supaya sampai ya. Nah ini sudah ada sampai, ini tadi yang tergantung juga mulai sampai. Saya sudah bisa memutarnya, tadi tidak bisa karena agak jauh. Nah sekarang juga ini demikian, begitu pula ini sudah mulai sampai. Nah ini juga tergantung, tadi sudah sampai juga. Nah, sisa beberapa jari-jari lagi. Pelek gerobak ini tinggal penyetelan nanti, tapi saya tidak perlihatkan penyetelannya karena saya cuma ingin memperlihatkan caranya saja. Ini cara tutorial untuk pelek gerobak atau pelek pemuat barang-barang sembako ya. Nah ini dia. Jadi itulah kelebihan kita khususnya di Indonesia ya. Jadi barang-barang yang bekas itu masih kita bisa gunakan, bisa kita pakai. Adapun yang keropos nanti dilas. Itulah kehebatan orang-orang Indonesia, orang-orang hebat guys ya. Padahal sesungguhnya kalau di daerah Asia yang lainnya, atau katakanlah di Jepang atau di Eropa, itu barang-barang yang seperti ini sudah tidak terpakai lagi ya. Kalau kita di Indonesia ini ya kreatif ya, barang bekas pun kita bisa gunakan. Nah seperti ini. Oke guys, kita lanjut. Jadi semua sudah rampung pemasangannya, tinggal kita menguncinya saja atau mengeraskannya saja ya. Oke, ini jadi kita tinggal mengeraskan saja. Di sini tidak ada setelan ya, cuma mengeraskan, mengunci pelek ini. Jadi tinggal kita kunci saja, tidak menutup kemungkinan ini putarnya sama,
karena saya katakan tadi ada yang tergantung, ada yang panjang, jadi otomatis tidak sama putarannya ya, tidak sama. Walaupun kemungkinan sama itu lubangnya antara diameter yang lain, itu tidak akan mungkin bisa bulat kalau tidak pakai setelan atau rumus yang seperti ini. Oke, tinggal kita muatkan saja. Jadi ini tinggal kita kuatkan sampai selesai, jadi tidak ada penyetelan ya, saya sudah katakan tadi. Tinggal kita keraskan saja semua ya. Nah, di sisa berapa bagian lagi saya keraskan, sisa berapa bagian lagi. Jadi kalau ada yang kendor saya tetap kencangkan supaya nantinya ini jari-jari kencang semua, tidak ada yang kendor, tidak ada yang ketinggalan. Oke, beberapa menit ke depan ini akan selesai. Sisa berapa putaran lagi guys ya. Nanti saya pakai kunci yang rakitan supaya nantinya tambah kuat ya. Kalau seperti ini bisa kuat juga kalau kita pakai bantuan obeng ya, pakai obeng baru bisa kuat. Nanti kita pakai kunci rakitan yaitu dari Stanseher, karena dia asli bajanya jadi enak kita pakai menyetelnya ya. Nah, oke, sampai di sini perjumpaan kita guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and comment, subscribe. Jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu karena itu yang terpenting.